Halo, rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang pada video kedua saya. Kali ini kita akan membahas tentang seperti yang sudah disampaikan di pertemuan 1. Kita masuk kepada ilmu negara sebagai mata pelajaran pengantar dalam hubungannya dengan mata pelajaran pokok lainnya di bidang ilmu hukum. Nah, kalau kita lihat ilmu hukum pada umumnya dapat dibagi dua. Ada dua lapangan besar lah ya kita bilang. Pertama ada hukum publik dan hukum privat. Maka ilmu negara akan mengantarkan para mahasiswa untuk mempelajari hukum publik, khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, saya ingatkan lagi kembali, jangan lupa isi absennya di kolom komentar yang tersedia di dalam video YouTube ini. Sebutkan nama, kemudian nomor induk mahasiswanya, kemudian kelas berapa, dan sebutkan fakultasnya dari mana, dari perguruan tinggi mana. Nah, jangan lupa video ini nanti diresume minimal satu halaman double folio. Setelah itu mohon dikirimkan kepada saya melalui WhatsApp group ataupun email, tapi saya rekomendasikan dari WhatsApp saja. Nah, agar bisa saya lebih mobile melihatnya. Nah, selain itu dimohonkan tulisannya cukup bagus lah, karena dari kiriman yang sebelumnya saya agak kesulitan membacanya, karena masih ada beberapa mahasiswa bahkan nama pun saya tidak bisa terbaca, sehingga nanti akan mempengaruhi saya dalam memberikan penilaian apakah paham atau tidak gitu. Nah, jadi saya mohon untuk pertemuan yang lebih ke substansi ini, rekan-rekan mahasiswa mengirimkan foto yang lebih jelas sehingga saya mengetahui siapa sih yang pemiliknya, dan tulisannya kalau bisa diberikan sangat cukup bagus lah gitu, atau sangat bagus. Nah, sehingga bisa dibaca. Semangat selalu dimanapun berada, di kondisi apapun, semangat selalu. Oke, kita masuk. Bagaimana sih ilmu negara itu? Nah, kita masuk. Jadi, kalau kita lihat mata pelajaran diberikan pada Fakultas Hukum pada garis besarnya terdapat dua bagian. Pertama, mata pelajaran persiapan. Nah, kalau istilah sekarang itu dinamakan mata kuliah dasar keahlian. Nah, yang kedua, mata pelajaran pokok. Nah, istilah sekarang disebut adalah dinamakan mata pelajaran keahlian. Nah, kalau kita beranjak kepada apa sih sebenarnya suatu peraturan hukum gitu kan, kenapa sih di ilmu negara itu akan bicara terkait itu, atau apa sih hukum itu sebagai gejala di dalam masyarakat yang tidak berdiri sendiri dan sangat erat hubungannya dengan gejala-gejala lainnya. Nah, dan saling pengaruh dan mempengaruhi. Nah, kita lihat dulu. Nah, sorry, ini ada iklan nih, jadi kita nikmati juga ini. Nah, kita lihat dulu. Satu peraturan hukum yang memperhatikan faktor hidup dalam masyarakat, karena faktor itu mencerminkan kebutuhan masyarakat. Nah, tanpa memperhatikan faktor-faktor peraturan hukum, maka hukum itu akan mati, yang tidak bisa berlaku karena tidak bisa diterima rakyat. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hukum, apakah itu ekonomi, apakah itu sosial, apakah itu budaya, ataupun masalah kepercayaan, itu harus didukung gitu. Kalau tidak, hukum itu akan mati. Nah, begitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau kita lihat ilmu negara sebagai mata pelajaran pengantar, mempunyai kedudukan sama dengan pengantar ilmu hukum. Bedanya, pengantar ilmu hukum mempunyai bidang yang lebih luas karena sifatnya sebagai mata pelajaran persiapan. Maka, pelajaran yang diperoleh dari ilmu negara tidak mempunyai nilai-nilai praktis, melainkan mempunyai nilai-nilai yang teoritis. Artinya, dari pelajaran ilmu negara, orang tidak dapat menggunakan hasilnya secara langsung di dalam praktek. Berbeda dengan mata pelajaran atau mata kuliah pokok seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan sebagainya. Maka pelajaran yang diperoleh dari mata pelajaran ini, orang langsung dapat mempergunakan dalam praktek
atau yang saya sampaikan tadi dapat digunakan dalam praktek. Oleh karena itu sifat ilmu pengetahuannya secara praktis. Nah, perbedaan ini dapat dilihat dan diketahui dari penggunaan istilah di mana kata ilmu ditambahkan pada mata pelajaran ini. Jadi namanya ilmu negara. Nah, sedangkan mata pelajaran hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya. Nah, itu dia ya. Ada yang praktis, ternyata ilmu negara itu lebih pada teoritis ternyata. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada bagaimana sih ilmu negara menjadi sebuah mata pelajaran pengantar? Maka seringkali ia mempunyai sifat yang berbeda tergantung dari pengacara atau tergantung bagaimana cara sebenarnya yang akan membawakannya. Ia akan mendahulukan mana yang menurut pendapatnya penting atau tidak dengan sesuai bakatnya. Jika ilmu negara itu diajarkan oleh seorang filosof, maka sebagian dari penguraiannya akan berkisar pada filsafat negara. Dan jika pengajar itu dari orang ahli sejarah, maka penguraiannya dititik beratkan pada segi-segi pertumbuhan negara dalam rangka sejarahnya. Dan jika pengajarnya seorang negarawan, maka yang sangat menonjol adalah penguraian yang bersifat politis dari negara. Dan jika ia seorang sarjana hukum yang membawakannya, maka ia akan lebih senang menggunakan segi-segi yuridis atau bahasa-bahasa hukum gitu, bahasa-bahasa hukum yang formal, yang agak keren gitu. Nah, gitu. Nah, kita masuk kepada disiplin ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Maka, pertama yang harus dijelaskan ialah arti daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan adalah hasil pemikiran manusia yang ilmu pengetahuan adalah hasil pemikiran yang objektif dan disusun secara sistematis. Suatu pengetahuan semata-mata belum merupakan suatu karya ilmiah oleh karena syarat yang pertama, yaitu syarat objektif. Dia harus objektif. Tidak subjektif ya, objektif. Tetapi ilmu pengetahuan harus dapat mengejar kebenaran yang dapat diterima secara umum. Syarat kedua adalah syarat sistematis, di mana pengertian yang diperolehnya tidak boleh bercerai-berai. Jadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 atau sampai seterusnya. Jadi dia sistematis, oke? Kalau dia tidak sistematis, dia masih membingungkan kenapa dia meloncat-loncat. Otomatis ini bukanlah sesuatu hal yang bisa dicerna secara logika atau secara lebih gampang gitu. Jadi dia harus sistematis. Jadi kita tahu dari 1 itu pasti 2, dari 2 itu 3, 3 itu pasti 4. Tidak 1, 10, balik 9, balik ke 7, balik ke 5. Enggak kayak gitu. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Ataupun sampai seterusnya. Jadi sistematis. Nah, dan ini merupakan suatu kesatuan yang sangat erat. Karena itu suatu ilmu pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika kedua syarat itu dapat dipenuhi. Perlu diperhatikan bahwa ilmu pengetahuan itu dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 2 bagian. Pertama, ilmu pengetahuan alam. Kedua, ilmu pengetahuan kerohanian. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian kita masuk kepada unsur dari sumber pada akal pikiran manusia atau pada perasaannya. Jika suatu bangunan hukum itu bersumber pada akar pikiran, maka disebut sebagai pengertian-pengertian hukum. Dan jika bangunan hukum itu bersumber pada perasaan, maka hukum itu disebut sebagai asas hukum. Ingat ya, ketika disebut sebagai pengertian, ketika dia masuk pada akal pikiran, maka disebut sebagai pengertian hukum. Jika disebut sebagai bangunan itu bersumber pada perasaan, maka hukum itu sebagai asas-asas hukum. Demikian pula dikenal azas-azas dan pengertian-pengertian mengenai negara dan hukum tata negara. Nah, pengertian dalam ilmu negara pada umumnya bersifat tetap, sedangkan azas seringkali berubah-ubah. Perubahan-perubahan dalam azasnya disebabkan oleh pandangan hidup dan keduniaan dari masyarakat yang berbeda-beda. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini suatu bangunan demokrasi dalam ilmu negara yang dapat dilihat dari segi pengertiannya maupun dilihat dari segi azasnya. Pengertian demokrasi adalah suatu pemerintah di mana rakyat itu serta di dalam pemerintahannya, walaupun kemungkinan rakyat secara langsung ikut serta di dalamnya, seperti dalam negara-negara yang masih sederhana atau rakyat yang diwakilkan, atau demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung dalam negara modern. Nah, jadi itulah kaitan dari
ilmu negara sebagai mata pelajaran pengantar dalam hubungannya dengan mata pelajaran pokok. Saya harap rekan-rekan mahasiswa memahami hal tersebut, tapi jangan terpaku pada video saya. Silahkan coba dilihat referensi-referensi lainnya. Silahkan nanti diskusikan dalam WhatsApp group ataupun pertemuan kita di dalam secara daring kalau memang dimintakan. Nanti saya akan mencoba memfasilitasinya. Jadi sekian pertemuan kedua pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan ketiga atau video ketiga. Semangat selalu. Semoga tetap sehat dimanapun berada. Dadah.